Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan informasi mengenai apa yang perlu disiapkan dalam perpanjangan STR perawat. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kita wajib mempunyai NIRA, lunas iuran, dan file-file yang lain. Langsung saja kita mulai di aplikasinya. Yang pertama kita masuk ke ppni.ina.org. Setelah itu kita klik membership. Nah, di sini jika kita sudah mempunyai NIRA, kita bisa langsung masuk di login box ini. Username-nya menggunakan NIRA dan passwordnya user demo jika belum pernah dirubah. Nah, jika username dan password ini belum punya, kita wajib mempunyainya dengan membuat NIRA seperti itu. Jika kita tidak bisa login ini, dipastikan kita belum mempunyai NIRA. Nah, bagaimana cara membuat NIRA-nya? Nah, kita masuk pada member registrasi. Nah, di sini kita lengkapi dari nama lengkap ke bawah sampai dengan email yang aktif. Setelah itu kita klik daftarkan. Itu yang pertama mengenai NIRA. Setelah mempunyai NIRA, kita masuk ke website PPNI. Setelah mengisi username dan password, kita klik login. Nah, jika awal masuk website PPNI, kita diwajibkan untuk mengupdate data diri sampai dengan tempat kerja utama. Di sini yang perlu kita siapkan yaitu pas foto berukuran 150 KB, formatnya JPG. Yang kedua adalah KTP untuk kita upload di sini. Setelah pas foto dan KTP kita upload, kita bisa cek iuran tahunan kita. Nah, kita ceknya di sini. Data keanggotaan. Nah, di sini kita wajib lunas iuran pada tahun perpanjangan STR. Jadi, jika kita perpanjangannya tahun 2022 seperti tahun ini, kita wajib tahun 2022 ini sudah lunas iurannya sebesar 260.000. Nah, ini 2019 sudah, 20, 21, 22 sudah semua. Jadi kita bisa melanjutkan ke tahap upload borangnya atau upload SKP-nya. Nah, jika kita belum lunas iuran, caranya bagaimana? Nah, caranya kita klik data virtual akun. Nah, di sini tahunnya kita cari. Setelah itu create VA. Nah, untuk cara pembuatan virtual akun atau pembuatan kode billing pembayaran tahunan, videonya sudah ada di link deskripsi untuk lengkapnya. Dan untuk cara pembayarannya juga sudah saya siapkan videonya di link deskripsi saya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, jika kita belum membayar iuran tahunan, apakah kita bisa melanjutkan? Jawabannya tidak. Kita tidak bisa melanjutkan mengisi SKP-nya. Nah, ini adalah contoh jika kita belum membayar iuran tahunan PPNI. Di saat kita input borang atau input SKP-nya, di sini tertera
kontribusi iuran PPNI belum dilunasi pada periode 2022. Seperti itu. Jadi kalau kita belum lunas iuran PPNI, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Seperti itu. Setelah kita mengisi pada data pribadi identitas pribadi, kita lanjut ke pendidikan. Di sini kita mengisikan pendidikan kita. Setelah kita mengisi, nah caranya kita klik saja tambah data ini. Nah ini kita bisa mengisi pendidikan kita dari universitas sampai upload ijazah. Setelah pendidikan, tempat kerja utama. Nah di sini tempat kerja utama ini kita isikan yang ada bintangnya, itu yang wajib kita isi. Nah jika kita belum bekerja di rumah sakit, kita kosongi saja seperti ini contoh jika kita tidak bekerja di rumah sakit. Selanjutnya tempat praktek, jika kita tidak praktek di rumah, kita kosongi saja, atau tempat praktek yang lainnya. Setelah itu ada data keanggotaan, kartu anggota, dan mutasi keanggotaan. Nah, mutasi keanggotaan ini dilakukan jika kita pindah DPK atau pindah rumah sakit, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengisi lengkap pada data pribadi, kita isikan pada PKB ini. Kita langsung masuk saja di permohonan melakukan PKB. Nah, jika kita baru masuk di aplikasi ini, pasti data surat tanda registrasi ini belum muncul. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Kita klik tambah. Nah, ini seperti ini. Kita isikan nomor STR sampai dengan tanggal selesai kegiatan atau tanggal selesai STR, seperti itu. Jika kita sudah mengisi semuanya, kita klik simpan. Setelah kita mengisi permohonan melakukan PKB, kita klik borang pengisian. Nah, di sini ada beberapa pelayanan atau beberapa kegiatan. Nah, yang biasa kita upload itu hanya ada beberapa. Yang pertama, ini aktif bekerja mengelola pasien. Jika kita berada di rumah sakit, pasti nomor 1 ini kita bisa menguploadnya. Nah, apa yang kita upload? Nah, di sini yang kita upload adalah seperti surat tugas kita di rumah sakit. Nah, ini nguploadnya per tahun. Jadi jika kita berada di rumah sakit selama 5 tahun, otomatis kita mendapatkan 5 SKP. Nah, ini per tahun 1 SKP. Jadi kalau 5 tahun ada 5 SKP. Nah, lanjut ada aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan, aktif melakukan praktek mandiri, pendidik klinik. Nah, ada seminar-seminar workshop, peserta seminar. Nah, di sini jika kita tidak bekerja di rumah sakit, maka kita bisa mengisikan seminar-seminar atau workshop atau webinar. Nah, ini kita coba klik webinar. Nah, di dalamnya ada judul, lingkup kegiatan, penyelenggara, dokumen bukti, tanggal kegiatan. Nah, ini di scan PDF,
ukuran maksimal 300 KB seperti itu. Nah, yang biasa kita isikan itu pada poin 1, poin 5, 6, 7, 8, 9 ya, yang sering kita isikan jika kita perawat seperti itu. Jika kita sebagai dosen, kita bisa mengisikan pada pendidik klinik ini nomor 4 seperti itu. Jika kita sudah mengisikan borang semuanya, kita klik buku log. Nah, di sini kita bisa melihat buku log kita yang kita isi. Di sini saya sudah mengisikan seperti ini tahun 2017-2018. Nah, di sini per tahun penilaiannya. Jadi jangan sampai kita menguploadnya 2 tahun, itu tidak boleh. Nah, bagaimana jika berkas itu 2 tahun? Ya, kita upload 2 kali, 2019, 2020 seperti itu. Nah, di sini jika kita baru mengupload, kita hanya muncul pada jumlah ini yang disetujuinya 000 karena kita belum mendapatkan persetujuan dari DPD. Nah, jika kita sudah dikoreksi oleh DPD, maka di sini sudah muncul angka-angkanya seperti ini. Nah, setelah seperti ini sampai 25 SKP minimal, kita klik rangkuman penilaian PKB. Nah, di sini kita klik periode SDR tercatat. Nah, di sini di saat kita sudah dievaluasi oleh DPD kabupaten atau kota kita, di sini sudah muncul total SKP-nya. Setelah total SKP ini muncul, kita centang yang ada nilainya. Setelah itu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, kita menunggu surat rekomendasi dari PKB. Nah, setelah beberapa hari kita sudah mengirim SKP-nya, kita klik surat rekomendasi. Nah, di sini jika kita sudah dievaluasi oleh DPD dan DPW, kita bisa mendownload surat rekomendasi ini. Nah, surat rekomendasi ini jika kita sudah muncul, kita bisa mendownload dan masuk di aplikasi KTKI atau aplikasi ESTR. Nah, di dalam perpanjangan STR ini kita ada 2 website, yaitu yang pertama website dari PPNI-nya untuk mengisi borang, dan yang kedua pada website ESTR atau penguploadan setelah mendapatkan surat rekomendasi. Nah, oke, kesimpulannya yang perlu kita siapkan, yang pertama kita sudah mempunyai NIRA, yang kedua lunas iuran tahunan, yang ketiga kita siapkan file foto, yang keempat KTP, kelima ijazah, keenam STR, ketujuh SKP seperti seminar, webinar seperti itu, dan yang kedelapan adalah surat sehat. Nah, surat sehat ini nanti akan kita upload ke aplikasi ESTR setelah ini. Oke, sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.